IPB University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Suhaini, dosen di Program Studi Statistika dan Sains Data, Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika IPB University. Pada video pembelajaran ini, saya akan mengajar mata kuliah STA 1211 Metode Statistika, khususnya pada pertemuan 13 yang membahas tentang analisis regresi linier sederhana. Deskripsi mata kuliah metode statistika adalah sebagai berikut, yaitu menjelaskan prinsip-prinsip dasar metode statistika seperti konsep dasar peluang, konsep peubah acak, konsep dasar uji hipotesis, dan beberapa metode analisis sederhana seperti perbandingan nilai tengah menggunakan uji T, uji Z, kemudian ANOVA, dan uji chi-kuadrat, serta analisis korelasi dan regresi. Nah, kemampuan dari prinsip-prinsip dasar metode statistika tersebut diharapkan dapat diterapkan pada berbagai bidang terapan seperti pertanian, bioscience, lingkungan, sosial, ekonomi, industri, bisnis, dan sebagainya. Mata kuliah ini juga menjadi dasar bagi mata kuliah yang ada di program studi statistika, yaitu seperti analisis data kategorik, analisis regresi, perancangan percobaan, statistika pengendalian mutu, dan analisis deret waktu. Capaian pembelajaran dari mata kuliah metode statistika ini ada 4. Yang pertama, mahasiswa mampu menerjemahkan permasalahan real yang dihadapi ke dalam permasalahan statistika. Yang kedua, mahasiswa memiliki landasan yang kuat tentang prinsip-prinsip dasar statistika dan analisis data. Ketiga, mahasiswa mampu menerapkan beberapa metode analisis data sederhana seperti uji hipotesis, uji chi-square, analisis korelasi dan regresi untuk menyelesaikan permasalahan real yang dihadapi di dalam kehidupan. Capaian pembelajaran yang terakhir yaitu mahasiswa memiliki kemampuan menghasilkan, menyajikan, dan menginterpretasikan hasil analisis data. Khusus untuk materi analisis regresi linier sederhana, kemampuan yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip regresi linier sederhana, menganalisis data untuk analisis regresi linier sederhana, serta menginterpretasikan hasil analisis data. Sehingga materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan ini meliputi pengertian model regresi linier dan beberapa istilahnya, kemudian pendugaan parameter, pengujian model dan interpretasinya, kemudian menilai kebaikan model regresi, dan terakhir peramalan atau prediksi. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini dilakukan secara online dan offline, tapi kebanyakan dilakukan secara offline. Khusus materi untuk analisis regresi linier sederhana yang akan diajarkan pada pertemuan ke-13 ini dilakukan secara offline, alias tatap muka di kelas. Kemudian metode pembelajaran yang akan saya terapkan pada pertemuan ini adalah menggunakan sistem ceramah atau penjelasan materi dan diskusi interaktif secara langsung dengan mahasiswa. Sistem penilaiannya terdiri atas tugas individu, latihan soal untuk analisis regresi, kemudian ada kuis yang diselenggarakan langsung setelah selesai pembelajaran, dan juga yang ketiga adalah tugas proyek yang ini merupakan tugas proyek 1 semester, seperti itu. Di mana indikator yang dinilai itu ada 5, yaitu mampu menjelaskan konsep model regresi, kemudian menghitung parameter atau menentukan parameter beta 0 dan beta 1, kemudian melakukan pengujian model regresi, menilai kebaikan model, dan menerapkan model regresi untuk prediksi. Demikianlah penjelasan singkat mengenai mata kuliah dan topik materi yang akan diajarkan pada video pembelajaran pertemuan ke-13. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Oke, kita masuk lagi ke pertemuan 13 ya. Mata kuliah STA 1211 Metode Statistika. Hari ini kita akan membahas tentang analisis regresi linier sederhana. Oke. Nah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas analisis apa?
Analisis korelasi ya. Oke. Nah, itu tuh sebenarnya berlanjut. Jadi satu keterkaitan. Makanya mata kuliah metode statistika untuk topik analisis korelasi dan regresi ini sebenarnya satu kemampuan yang akan diuji seperti itu. Nah, tapi nggak bisa diselesaikan dalam satu pertemuan. Makanya kita bagi menjadi 2 pertemuan gitu ya. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang si analisis korelasi tersebut. Bentar, kalau analisis korelasi itu apa sih fokusnya? Buat apa dia? Ada yang ingat? Saya Bu, Ya. menurut saya, yang seingat saya Bu, analisis korelasi itu adalah kita mau melihat hubungan antar dua variabel, apakah itu arahnya positif atau negatif, dan tentunya kalau misalnya dia positif dia akan linear, kalau semakin besar semakin naik juga nilai yang A terhadap B misalnya. Oke, jadi melihat hubungan 2 variabel ya. Nah, ini hubungannya harus hubungan apa yang bisa dideteksi dengan korelasi? Hubungan linier gitu ya. Antara misalkan 2 variabel katanya tadi kan antara X dan Y. Oke, contohnya apa? Ada yang tahu? Ya, apa Mas? Korelasi antara frekuensi penggunaan sosial media dengan capaian prestasi belajar. Oke, bener ya. Misalnya X-nya adalah frekuensi main medsos gitu. Apakah sehari itu sampai lebih dari 3 jam gitu ya. Y-nya misalnya prestasi belajar. Prestasi belajar itu biasanya diukur dengan IP misalnya, indeks prestasi gitu ya. Ini medsos. Oke. Begitu ya. Nah, jadi di dalam analisis korelasi itu kita hanya bisa mendeteksi hubungan saja, apakah positif atau negatif, dan juga besarnya hubungan erat atau tidak gitu. Jadi oke, ada yang ingat nggak nilai korelasi itu berapa sampai berapa? 1 sampai 1. Oke, min 1 sampai 1 ya. Min 1 sampai 1. Jadi kita biasa notasikan RXY gitu ya. Dari min 1 sampai 1. Nah, di tengah-tengahnya ini tentunya ada 0 ya di sini, 0. Ini min 1, ini 1. Jadi kalau yang antara min 1 sampai 1 itu berarti maknanya apa? Kan korelasinya negatif nih, berarti hubungannya berlawanan arah ya. Semakin besar X, semakin kecil Y gitu. Begitu sebaliknya untuk yang positif ya, di sini negatif-negatif, berarti di sini yang positif-positif berarti hubungannya searah. Semakin besar X, semakin besar Y. Oke? Nah, itulah yang dibahas di dalam analisis korelasi. Apakah di dalam analisis korelasi itu bisa misalnya mendeteksi kalau X-nya meningkat 1 satuan, Y-nya meningkat sekian satuan, bisa nggak? Nggak bisa ya, karena dia hanya melihat hubungan saja, tidak melihat hubungan kausalitas. Nah, hubungan kausalitas itulah yang kita bahas di dalam analisis regresi ini ya. Kenapa disebut sederhana ya? Karena kita di metode statistika ini hanya membahas hubungan antara X dengan Y, di mana X-nya ini hanya satu peubah saja. Karena pada dasarnya di dalam kehidupan ini bahwa sesuatu itu bisa dilihat atau dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi actually si X ini nggak harus satu, ya. Misalnya umurnya, lamanya belajar, kemudian jenis kelaminnya, banyaknya uang jajan dan sebagainya terhadap Y-nya apa seperti itu. Oke, karena ini mata kuliah pengantar ya, masih di semester 3, maka kalian hanya membahas yang regresi linear sederhana saja. Oke. Nah, apa yang akan kita pelajarin di sini di pertemuan ini yaitu Anda diharapkan semuanya mampu menjelaskan prinsip. Nah, ini kan karena satu sub CPMK, jadinya dia ada korelasinya, tapi ini tidak saya bold ya. Ini sudah minggu lalu, ya kan? Nah, berarti kamu sekarang mampu menjelaskan prinsip regresi linear sederhana, menganalisis data untuk analisis regresi linear sederhana, serta menginterpretasikan hasil analisisnya, gitu ya. Dimana agar kalian semua bisa menjelaskan indikator tersebut, materi yang akan kita pelajarin adalah pertama, pengertian model regresi linear, dan nanti akan ada beberapa istilahnya, kemudian pendugaan parameter, ini bagaimana menentukan persamaan regresi, kemudian pengujian model dan interpretasinya, nanti apakah
X-nya berpengaruh signifikan atau tidak, begitu ya. Kemudian apakah model yang kita bentuk itu sudah baik atau tidak, bisa untuk memprediksi atau tidak, maka kita akan bahas di menilai kebaikan model regresi. Nah, kalau modelnya sudah bagus, maka kita bisa manfaatkan untuk peramalan atau prediksi untuk pengamatan baru, gitu ya. Nah, jadi hari ini kamu semuanya harus bisa menjawab ini ya, gitu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke analis regresinya ya. Kita mulai dari studi kasus yang akan kita bahas. Jadi tadi kita ingin melihat apakah ada pengaruh ya X terhadap Y. Nah, dalam hal ini contohnya misalnya ada sebuah perusahaan minuman kesehatan, katakanlah Probiodrink ya di sini. Ini adalah perusahaan yang memproduksi minuman kesehatan berbasis probiotik ya, gitu. Nah, kalian kan sudah sering kan belanja online, ya nggak? Nah, karena sering belanja online, maka para produsen-produsen ini, para pelaku usaha sering memasarkan produknya lewat media sosial ya, katakanlah di Instagram seperti itu. Oke? Nah, Instagram itu memang punya fitur untuk mengiklankan produk dan tentunya ini berbiaya ya gitu. Nah, karena itulah si perusahaan Probiodrink ini ingin mengetahui semakin banyak iklan yang dia keluarkan atau biaya yang dikeluarkan. Kan kalau biayanya banyak dikeluarkan kan iklannya semakin sering muncul ya kan, dan durasinya bisa lama gitu. Nah, apakah ada hubungan kausalitas atau pengaruh antara biaya yang dikeluarkan oleh Probiodrink untuk mengiklankan produknya di Instagram itu terhadap hasil penjualannya. Nah, dalam hal ini kita akan melihat hubungan promosi dengan jumlah pesanan yang diterima ya. Jumlah pesanan itu sebagai penjualan ya, gitu. Nah, karena itulah kita perlu sebuah analisis regresi. Karena nanti pengennya gini, kalau kita tambah biaya promosinya sekian ribu, ratus ribu misalnya, apakah penjualannya akan meningkat? Begitu ya. Oh, kalau kita kurangin, apakah penjualannya menurun? Nah, di analisis korelasi tidak bisa dilakukan seperti ini, tapi di regresi bisa ya, seperti itu. Karena itulah si analisis regresi ini adalah analisis untuk memodelkan hubungan sebab akibat antara dua buah peubah numerik ya, gitu. Nah, terutamanya Y-nya ya. Jadi Y ini harus numerik. Nah, dalam regresi linear berganda nanti bisa jadi X-nya ada yang kategorik. Nah, nanti kita perlu treat tersendiri apakah menjadi si variabel dummy atau mungkin kalau dia ordinal bisa dibiarkan seperti itu gitu ya. Nah, tapi karena kita masih baru belajar mengenal regresi, kita membahas yang X-nya numerik dan Y-nya numerik begitu ya. Gitu. Oke. Nah, di sini kita jelaskan bahwa korelasi tidak sama dengan regresi ya. Tadi sudah tahu ya. Gitu. Karena regresi ada hubungan kausalitas ya, yang korelasi hanya hubungan linear biasa ya, gitu. Jadi korelasi hanya melihat hubungan, bukan hubungan timbal balik. Oke, kalian kan sudah tahu ya jadinya tadi ya manfaatnya regresi dan korelasi, dengan bedanya dengan korelasi apa. Nah, sekarang bagaimana supaya si analisis regresi ini bisa digunakan untuk melihat hubungan kausalitas? Tentunya harus ada sebuah fungsi yang menjembatani itu, ya enggak? Nah, karena itulah sekarang kita masuk pada pembahasan tentang pendugaan parameter, yaitu menentukan persamaan regresi. Oke, kita kembali lagi ke contoh yang tadi. Misalnya, kita tadi mau melihat hubungan si biaya promosi terhadap banyaknya orderan ya. Nah, misalnya ini datanya, ini dari beberapa outlet atau akun-akun jualannya si perusahaan Probiodrink ya. Biasanya kan perusahaan itu punya seller-seller gitu ya. Nah, ini beberapa seller yang ada di perusahaannya dia yang memasarkan produknya melalui Instagram seperti itu. Dari data ini, teman-teman, kalau kita lihat, ini namanya eksplorasi data ya. Kita explore, kita harus membuat si scatter plot ini untuk melihat kecenderungan ada nggak sih hubungannya. Ini kan yang dilakukan di dalam analisis korelasi gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini, coba lihat plotnya. Nih. Kira plotnya seperti apa ini? Polanya naik atau turun? Naik. Ah, cenderung naik kan ya. Nah, berarti di sini ya kita lihat bahwa ada kecenderungan, ada hubungan apa nih? Kalau naik hubungannya apa? Positif ya. Ada kecenderungan hubungan linear positif antara biaya promosi ini dengan si banyaknya orderan seperti itu. Nah, perhatikan bahwa dalam scatter plot ini setiap titik mewakili satu titik data ya, satu pasang data. Jadi misalnya yang ini
Oh, ini berarti 0 dengan 90. Nah, ini berarti ini pengamatan yang pertama ini ya. Nah, gitu. Jadi setiap pasang data ini akan direpresentasikan oleh satu titik. Oke, nah jadi bagaimana menduga parameter regresi atau menentukan persamaan regresi itu? Nah, lihat ini bahwa dalam statistika itu kan ada populasi, ada sampel, ya kan? Nah, di ranah populasi ini adalah persamaan atau model regresinya. Di data sampel seperti ini model regresinya ya. Biasanya yang ini disebut model regresi, yang ini disebut sebagai model dugaan ya. Ini belum model dugaan sih, ini model sampel ya, model sampel. Nah, yang ini fokus kita nanti adalah menentukan berapa nilai B0 dan berapa nilai B1. Nah, bagaimana caranya? Kenapa kok yang diduga adalah B0 dan B1? Karena B0 dan B1 merupakan penduga bagi beta 0 dan beta 1 di model populasi. Nah, bagaimana mendapatkannya? Adalah sebuah metode yang disebut sebagai metode kuadrat terkecil. Caranya adalah dengan meminimumkan jumlah kuadrat sisaan atau sigma EI kuadrat. Seperti itu ya. Nah, untuk bisa melihat pengaruh antara biaya promosi dengan penjualan tadi, kita perlu lakukan uji hipotesis. Apa aja tahapannya? Pertama, rumuskan hipotesis statistiknya seperti ini. Apakah X berpengaruh terhadap Y atau X tidak berpengaruh terhadap Y, seperti itu. Setelah itu hitung statistik ujinya menggunakan rumus ini. Oke, kan tadi di awal kita sudah dapat ya persamaannya ya. Persamaan dugaannya B0 dengan B1-nya sudah dapat seperti itu. Oke, nah setelah dihitung statistik uji, maka kita tentukan, biasanya kan tentukan daerah kritis ya, atau kriteria penerakan H0. Biasanya kita sudah menetapkan alfa, misalnya 5%. Ini sebelum penelitian, gitu kan. Nanti kalau sudah dapat, baru kita cari nilai T tabel ya, dari tabel T. Nah, kalau dia nilai T hitung lebih besar dari T tabelnya, atau p-value kecil alfa, maka dia tolak H0. Kalau sudah menguji hipotesis, maka kita lakukan apa? Penilaian kebaikan model menggunakan koefisien determinasi. Oke, rumusnya seperti ini, yaitu jumlah kuadrat regresi dibagi dengan jumlah kuadrat total. Ya. Nah, di mana makna dari koefisien determinasi ini adalah apa? Persentase keragaman Y yang mampu dijelaskan oleh X atau oleh model. Jadi semakin besar, semakin mendekati 100%, maka modelnya semakin bagus. Artinya X yang kita pilih untuk masuk ke model itu tadi adalah sudah tepat, begitu. Nah, kalau modelnya sudah bagus, maka kita lanjutkan, kita manfaatkan untuk peramalan atau prediksi, begitu ya. Nah, misalnya kita punya pengamatan baru, ini biaya promosi yang dikeluarkan sebesar 300.000, maka berapa CJ-nya, penjualannya, banyaknya yang diorder. Masukkan saja ini 8,36 ya, 8,36 ditambah 2,5 dikali berapa? 300 gitu. Ribu ya, nanti satuannya dalam Rp1.000. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan Rakesa. Baik Ibu, saya izin bertanya terkait materi regresi ini. Apakah dalam kita memodelkan regresi memerlukan asumsi yang asli? Oke, pertanyaan yang sangat cerdas. Tadi di bagian uji hipotesis ya di sini. Mana tadi? Ini dia. Ya, benar sekali. Di dalam analisis regresi itu memerlukan asumsi ya, gitu. Karena kalau tidak dipenuhi asumsi ini, hipotesisnya jadi tidak valid. Nah, apa saja asumsinya? Si errornya ini harus menyebar normal, terus harus homogen ya, orang kenalnya dengan normalitas, homoskedastisitas, dan autokorelasi. Antar pengamatan errornya tidak boleh berkorelasi, dan ini sebaiknya dipenuhi dulu. Kalau tidak dipenuhi, maka nanti jadi tidak valid pengujiannya. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Tadi kan kita sudah membahas untuk nilai yang berada di dalam selang pengamatannya. Bagaimana jika ada nilai yang ada di luar dari selang pengamatan? Terima kasih pertanyaannya. Jadi maksudnya bisa dilakukan prediksi juga apa enggak gitu kalau ada X yang di luar selang pengamatan ya. Nah, benar sekali. Kamu pertanyaan sangat cerdas. Jadi ini kelemahan analis regresi ya, bahwa persamaan yang terbentuk itu khusus untuk data yang berada pada selang pengamatan. Kenapa? Karena bisa jadi pertama kan garis yang ada persamaannya itu misalnya datanya tuh segini.
Nah, ini misalnya Y duga sama dengan B0 plus B1X gitu kan. Tapi misalnya kamu punya data baru, ternyata di sini datanya. Kan selangnya cuma dari sini ke sini kan. Ini di luar selang. Bisa jadi kan garisnya tuh ini. Nah, persamaannya tentu udah beda lagi. Misalnya Y2 begitu ya. Nah, jadi tidak bisa melakukan peramalan untuk data yang di luar selang pengamatan seperti ini. Jelas? Jelas, Bu. Terima kasih. Oke, itu tadi ya materi kita hari ini mengenai analisis regresi linear sederhana. Sudah paham semuanya? Oke, baik. Kalau gitu sekarang ada post test ya. Kita lakukan kuis untuk mengevaluasi seberapa paham kalian dengan materi ini. Nah, link dari kuisnya saya kirim melalui WA ke PJ kelas ya. Oke, ya silahkan chat, silahkan diakses. Oke, sudah selesai semua ya kuisnya ya? Oke, apakah paham materi hari ini? Paham ya? Oke, mudah-mudahan materi hari ini itu bisa bermanfaat untuk kehidupan nyata nanti kalian setelah kerja atau mungkin kalau skripsi seperti itu ya. Dan jangan lupa, kalian kan ada tugas project 1 semester kan? Nah, analisis regresi dan korelasi ini sangat penting untuk masuk ke dalam tugas project ya, gitu. Jadi kalau nanti kalian milih topiknya yang tentang memodelkan hubungan dua variabel, nah gunakanlah analisis regresi. Oke, setelah kuis selesai dikerjakan, selanjutnya masih ada satu lagi penilaian yang harus dilakukan, yaitu tugas individu. Tugasnya ini berupa latihan soal esai menyelesaikan studi kasus ya, lalu menjawab soal-soal. Di mana soal tugas ini sudah ada di kelasnya, kalian tinggal akses saja. Dan hari ini adalah pertemuan kuliah materi yang terakhir ya teman-teman. Minggu depan pertemuan 14 adalah presentasi project. Oke, jadi silakan untuk difinalkan proyeknya. Sampai ketemu minggu depan untuk presentasi proyeknya. Oke, terima kasih banyak buat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran untuk mata kuliah metode statistika khususnya pertemuan ke-13 dengan materi analisis regresi linear sederhana. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.